apa itu Ibu Hartini Ibu Dhani? Adalah mobil inovasi penyuluh anti bahaya narkotika. Bu Dhani, inilah Bu Dhani, buku Dai Anti Narkotika yang alhamdulillah diberi kata pengantar tokoh nasional Bapak Jenderal Kepala BNNRI, ada Dirjen Pemasyarakatan, dan ada juga Kepala Kantor Kementerian Agama. Di video saya sangat bagus, di situ ada di launching buku itu di Makassar, ada hadir pejabat provinsi. Kalau Allah takdirkan ditampilkan karena bentuk, karena kami harus meyakinkan ini Bapak Dewan Hakim, karena saya bermimpi untuk bisa tampil di nasional mewakili PNS. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya punya dua karya. Pertama ini buku Dai Anti Narkotika, dan sangat dibutuhkan karena kenapa? Problem permasalahan besar sekarang saat ini adalah peredaran narkotika. Ini masuk dari pada latar belakang. Jadi narkotika ini saking besarnya masalahnya sampai Presiden mengatakan Indonesia darurat narkotika. Sehingga dari itulah darurat narkotika saya melakukan sesuatu langkah bagaimana ini mencegah narkotika. Jadi dari rumusan masalah itu saya pekerjaan apa saja saya lakukan berkaitan mencegah narkotika. Yang kedua, inovasi apa yang saya lakukan berkaitan dengan narkotika. Pekerjaan yang saya lakukan adalah membuat mobil penyuluh anti narkotika. Yang mobil itu mobil tidak ada brandingnya. Di branding kemudian ditulis mobil penyuluh bahaya narkotika, baru dipasangi toa di atasnya. Kemudian keliling di tempat-tempat Car Free Day dan lokasi wisata kuliner PTB, ada semua videonya. Dan kami sudah store di panitia videonya. Kemudian yang selanjutnya, waktu pandemi COVID-19, karena ini berkaitan temanya kita lomba ini tentang pandemi COVID, maka mobil ini dipakai untuk mengedukasi masyarakat tentang mencegah diri bahaya tertular dari COVID-19 ini. Jadi ada juga videonya, bahkan foto mobil itu ada di dalam halaman di dalam buku ini. Kemudian kegiatan-kegiatan kami membina di anak-anak TPA. Saya punya masjid, mudah-mudahan nanti bagian kami ini dikunjungi oleh tim peninjau objek binaan. Kami akan bawa masjid, dan di tempat saya membina di tahanan Polres Maros. Jadi kami membina tahanan Polres Maros. Kami bagi-bagikan buku ini, saya sudah sebar di perpustakaan Maros karena kita tidak boleh kontak. Jadi buku inilah paling baik memberikan mereka edukasi. Ini adalah karya kami yang alhamdulillah di banyak diapresiasi. Ada Profesor Guru Takari Dojidi dan ada tokoh nasional. Sehingga saya berekspektasi besar. Semoga saya bisa mewakili provinsi untuk karena saya punya keyakinan ini bisa menjadi ciri khas dan membawa nama provinsi, karena dari buku dan dari mobil penyuluh bahaya narkotika yang belum ada, apalagi belum ada samanya di Indonesia. Ini presentasi kami. Dan terakhir, bahwa sesungguhnya narkotika ini yang harus diperbanyak adalah edukatornya, penyuluhnya. Yang nampak sekarang ini adalah yang diperbanyak ini adalah tangkapnya yang banyak, sehingga edukatornya yang kurang. Kalau edukatornya yang banyak mencerahkan masyarakat, maka masyarakat itu punya tamun tersendiri, punya imun tersendiri, sehingga apa yang terjadi dia tidak menolak. Terutama yang mesti dipopulerkan itu ayat surah Al-Maidah. Al-Maidah itu ayat 90-91, ada dua label di dalam narkotika yang jelek sekali, yaitu rijsun min amali syaitan. Dua benda ini, satu benda paling jelek yaitu najis, dan makhluk paling buruk itu adalah syaitan. Dan itu dilabelkan kepada narkotika. Ini yang mesti diperbanyak disampaikan ke masyarakat. Ternyata yang dikasih masuk di dalam perut ini adalah najis. Kata Nabi, man syaribal khamra thumma tukira lam tuqbalu salatu arba'ina salah. Siapa yang mengkonsumsi narkotika apapun mereknya, sabu-sabu, ekstasi dalam bentuk cair, topi miring, bir bintang, lam tuqbalu salatu arba'ina salah. Tidak diterima salatnya 40 hari Pak Mulana.
Wa imata, kalau dia mati, dakhala nar, masuk neraka. Tapi ada berita baik setelahnya. Hadis itu disampaikan supaya pintu tobat ini tetap terbuka. Wa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, diterima tobatnya. Jadi ini yang mesti disampaikan. Kalau mereka teredukasi dengan baik, maka biarpun ada di depannya sabu-sabu yang mengatakan ternyata barang ini najis, ternyata benda ini adalah perbuatan syirik. Terima kasih. Saya potong sedikit ya. Yang pertama, saya apresiasi dengan adanya buku sebagai bahan referensi untuk kita semua, sebagai bahan edukasi untuk kita menambah pemahaman dalam bidang pemahaman bagaimana penanggulangan narkotika. Kemudian yang kedua, tadi saya dengar ada pembuatan branding mobil. Yang saya mau tanyakan, ini didapatkan atas upaya bagaimana? Apakah dibuat sendiri ataukah kerjasama dengan pihak lain? Pertama, ini mobil kami. Ini mobil penyuluh tampak di depan. Ini kegiatan kami di Car Free Day. Saya mau tanyakan pengadaan mobilnya dulu. Pengadaan mobilnya itu mobil yayasan saya, Pak, yang dipakai biasa operasional. Belum ada brandingnya. Bagaimana caranya di branding? Saya bermohon ke Basnas. Saya punya ide mau bikin mobil penyuluh narkotika. Bapak Ketua Basnas mohon dibantu pembiayaannya. Saya juga proposal menggunakan yayasan saya, beliau CCC, dikasih saya dana 2 juta. Kemudian Pak Lurah, Kepala Lurah, beliau bantu saya 800.000, dan ada beberapa yang bantu. Biaya branding mobil itu hampir 5 juta dengan toan. Pengadaan mobilnya dulu saya mau bicara. Mobilnya mobil lama, Pak, mobil yayasan yang kami. Oh, jadi difungsikan? Ya, sudah ada. Ini posisinya dia dihibahkan atau pinjam pakai? Mobil yayasan saya, Pak. Yayasan kami kan ada yayasan tanggap cegah Mira Santika. Jadi itu mobil itu kami bebas menggunakannya. Masalahnya gini. Ya. Yang saya tertarik sebenarnya dengan adanya unit ini, ya, ini bisa digunakan dengan yang lain. Tetapi kalau umpamanya toh tiba-tiba suatu saat Bapak tidak ada di situ, ya, brand ini kan hilang, menjadi cerita lagi, gitu. Maksud saya, yang Anda berikan ini kan mungkin yayasannya kurang produktif sehingga memikirkan bisa dengan digunakan di penyuluhan bisa lebih bermanfaat, gitu. Saya mau ajak berpikir begini, ini adalah konsep inspirasi luar biasa sebenarnya, memang dari sisi pemanfaatan ya, tetapi dari sisi lain harus juga dipikirkan. Oke lah, untuk pertama kalinya mungkin bisa dengan cara itu. Sebenarnya bisa semua, Pak. Banyak kan penyuluh punya mobil yang keinginan. Iya, tetapi sekarang konsepnya, iya, apakah dia itu ikhlas melakukan itu atau ada tujuan tertentu? Oh, kalau saya Pak aktivis, kalau saya berangkat dari aktivis narkotika, saya ketua Yayasan Tanggap Cegah Mira Santika, dan spesialis saya di penyuluh adalah bahaya narkotika dan HIV/AIDS. Jadi memang saya punya spesialis di situ. Saya juga sudah dikasih sekolah di BNN, ada sertifikat saya sekolah di Lido di. Saya tidak mengarah ke sana. Ya. Ini terkait dengan pemanfaatan operasionalnya ke depan. Ya. Oke lah, kalau Bapak, karena Bapak spesialisasinya di situ, bidangnya di situ, ya, apalagi Bapak seorang penyuluh, sudah ada spesialisasinya diberikan oleh BNN, ya, maka dimanapun Bapak berada dalam label itu. Ya. Nah, Bapak membuat ini, ya, tiba-tiba umpamanya diambil oleh BNN, ini berandai saja ya, saya cuma beranalogi aja ke depan. Kalau tiba-tiba Bapak dipindahkan ke situ, ke BNN, umpamanya pilihannya pindahkan Kementerian Agama, tinggalkan penyuluh, berarti brand yang tadi ini tidak ada lagi dong? Tidak, karena ini mobil ada lambangnya di situ Kementerian Agama depan. Terus, saya paham kalau pada saat penggunaannya dan Bapak ada di situ masih ada labelnya. Iya. Makanya yang saya tanyakan tadi, posisinya mobil ini pinjam atau digunakan sementara? Karena ini terkait dengan pribadi Bapak dengan pekerjaan ya. Mobil itu saya punya pribadi. Iya, saya paham iya, itu.
Jadi dimanapun saya pergi, Pak, sama saya pergi ceramah, aku bawa mobil itu, dia sudah mengedukasi. Di situ ada lambang-lambangnya, pesan-pesan di situ bahayanya narkotika. Jadi sekalipun tidak dia pakai toa, sudah mendidik karena ada kata-kata di situ 1100 kejahatan disebabkan narkotika. Apalagi kalau saya gunakan toanya, saya di sekitar Car Free Day membagi-bagikan brosur seperti ini. Saya ke masyarakat dan memang kegiatan kami menyuluh itu, Pak, bagian dari menyampaikan tentang bahaya narkotika di masyarakat. Jadi ini yang kami lakukan, membagi-bagikan selebaran dan mengajak menemani dengan anak TPA. Jadi saya juga anak TPI kami ajak untuk menjadi peduli dengan narkotika. Jadi ada pun yang pelakunya, saya pembina di tahanan Polres Maros yang terutama kasus narkotika. Jadi mohon maaf, seandainya video saya bisa dinonton ini karena ada testimoni di situ Bapak Kakamil Kementerian Hukum dan HAM, ada Bapak Kepala Kementerian Agama, ada dari Kepala BNP yang mewakili BNNRI waktu di launching buku ini, dan ada Bupati Maros. Saya juga menampilkan kami menerima portofolio 5 selama jadi penyuluh. Jadi semenjak kami jadi penyuluh, berkahnya saya jadi penyuluh dapat portofolio 5 penghargaan, 1 kabupaten, 4 provinsi, dan saya bermimpi untuk nasional. Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Terima kasih ya. Oke. Hartika dan Dibudani ini adalah satu konsep yang kami tawarkan kepada negara. Yang paling kami andalkan ini adalah Budani, buku dai anti narkotika. Ini menjadi sesuatu konsep mencegah narkotika nasional kalau dibentuk nasional. Apalagi buku ini telah kami kirimkan kepada juga termasuk Bapak Menteri Agama, kami berikan Kepala BNP, Bapak Presiden sebagai konsep mencegah narkotika. Dan mohon doanya sahabat-sahabat teman seperjuangan, mudah-mudahan ini diakomodir negara sebagai kontribusi kami sebagai penyuluh dalam hal mencegah peredaran narkotika di Indonesia. Terima kasih khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai saya yakin masih mau, tapi dan penilai juga masih mau mendalami luar biasa ini.